Halo semuanya, selamat datang di channel Neronime. Pada video pembahasan Sekai no Ansatsushia kali ini, kita akan membahas salah satu harem Luke, yaitu Maha. Di sini kita akan membahas perkembangan karakter Maha ini, mulai dari volume pertama hingga volume terbaru novelnya, yaitu volume 6 untuk saat ini. Oke, langsung aja, kita mulai pembahasannya. Maha merupakan harem ketiga Luke setelah dia dan Tarte. Luke pertama kali bertemu dengan Maha saat ia berperan sebagai pedagang bernama Ilk Balor di kota Milteu. Jauh sebelum pertemuannya dengan Luke, Maha dulunya adalah putri seorang pedagang. Hingga pada suatu hari, orang tua Maha dikhianati oleh orang terdekatnya. Orang tersebut menggiring bandit untuk membunuh orang tua Maha. Setelah orang tua Maha mati, perusahaannya pun diambil alih oleh orang tersebut. Maha juga terancam akan dibunuh. Namun untungnya, Maha berhasil melarikan diri ke kota Milteu. Dengan begitu, kehidupan Maha sebagai anak kumuh di kota Milteu pun dimulai. Karena Maha adalah putri dari seorang pedagang, maka ia juga telah memiliki ilmu berdagang. Maha menggunakan ilmunya tersebut untuk membuat usahanya sendiri di kota Milteu. Ia mengumpulkan anak-anak kumuh lainnya dan mengarahkan mereka semua untuk melakukan tugasnya masing-masing. Karena anak-anak kumuh lainnya sudah berpengalaman dan sudah lebih lama memulung, maka mereka semua mengetahui tempat-tempat yang recommended di kota. Karena itulah Maha menjadikan mereka semua sebagai pemandu kota. Kota Milteu sendiri adalah kota perdagangan. Karena itulah ada banyak pendatang di kota tersebut. Dan menjadi pemandu kota akan menjadi pekerjaan yang cocok di sana. Maha yakin dengan peluang tersebut dan bermimpi akan membuka toko kecilnya bersama dengan teman-temannya suatu hari nanti. Namun sayangnya, takdir berkata lain. Suatu hari, panti asuhan tiba-tiba dibangun dengan alasan proyek kedermawanan. Panti asuhan tersebut menangkap Maha dan anak-anak kumuh lainnya. Bukannya malah mendidik dengan benar, pihak panti asuhan malah menyiksa mereka. Mereka bahkan dijadikan wanita sewaan, hingga ada yang kena mental, ada yang melukai wajahnya sendiri, dan lain sebagainya. Mereka telah kehilangan keperawanannya. Saat giliran Maha untuk menjadi wanita sewaan hampir tiba, saat itulah MC kita, yaitu Luke, datang. Luke saat itu sedang mencari calon untuk anggota tim pembunuhannya. Dan syarat minimal untuk menjadi anggota tim pembunuhan Luke adalah orang tersebut harus memiliki mana. Untungnya, Maha memiliki mana di dalam dirinya, sehingga ia pun memenuhi syarat tersebut. Saat Luke pertama kali bertemu dengan Maha, Luke menggunakan mata tua HD-nya, sehingga ia mengetahui bahwa Maha memiliki mana di dalam dirinya. Luke pun membeli Maha dengan harga 2 kali lipat. Namun meskipun Maha telah dibeli oleh Luke, pihak panti asuhan yang bejat tersebut pun tetap ingin menjual dan mencicipi keperawanan Maha. Maha pun kabur hingga akhirnya diselamatkan langsung oleh Luke. Pihak panti asuhan tersebut juga telah ditangkap. Sejak saat itu, Maha tinggal bersama dengan Tarte dan Luke yang berperan sebagai Ilk Balor. Luke menjadikan Maha sebagai adik angkatnya. Maha pun memanggil Luke dengan sebutan kakak. Selama 2 tahun tinggal di Milteu, Luke memimpin salah satu toko dari perusahaan Balor dan membuat inovasi usaha kosmetik yang diberi nama Orna. Maha juga selalu membantu Luke dalam menjalankan usahanya tersebut. Selain itu, Luke juga mengajari Maha berbagai ilmu dan teknik pertarungan padanya. Itu semua agar Maha setidaknya dapat melindungi dirinya jika terjadi sesuatu padanya. Maha sendiri bukanlah tipe petarung. Ia tak cocok dengan pertarungan yang berat secara langsung, seperti dia dan Tarte. Karena itulah, Luke tak akan mengikutkan Maha bersamanya dalam pertarungan saat misi pembunuhan. Luke hanya akan menjadikan Maha sebagai tangan kanannya untuk mengurus perusahaannya di Milteu, yaitu Orna, di mana itulah nilai dan kemampuan Maha itu sendiri. Setelah 2 tahun berlalu sejak Luke datang ke Milteu, tugas Luke untuk membangun perannya sebagai pedagang bernama Ilk Balor telah selesai. Sehingga Luke pun harus kembali ke rumahnya di Tua HD. Setelah Luke bersama dengan Tarte pergi dari Milteu, Luke menyerahkan kepemimpinan Orna kepada wakilnya, yaitu Maha. Nah, saat Orna berada di bawah kepemimpinan Maha, saat itulah Maha mempekerjakan teman-temannya yang berada di panti asuhan untuk membantunya menjalankan bisnis di Orna. Produk Orna yang didirikan oleh Luke merupakan produk baru yang inovatif, sehingga banyak perusahaan lain yang iri dan ingin mencuri formula produknya. Karena itulah Maha hanya bisa mempercayai teman-temannya saja untuk membantunya.
dan tetap terus menjaga agar formula produk Orna tak bocor ke perusahaan lainnya. Selain itu, Maha juga perlahan-lahan berhasil mengambil alih kembali perusahaan ayahnya yang sebelumnya telah direbut di masa lalu. Sebagai anggota tim pembunuhan milik Luke, Maha juga diberi tugas khusus oleh Luke, yaitu mengelola jaringan informasi. Seperti yang diketahui, jaringan informasi pedagang sangatlah luas. Dengan memanfaatkan jaringan informasi Orna, Luke bahkan bisa mendapatkan informasi dari seluruh dunia. Dan ini sangat berguna dalam berbagai misi pembunuhan Luke ke depannya. Dengan jaringan informasi itu juga, Luke meminta Maha untuk mencari beberapa benda atau objek yang langka yang akan dibutuhkan oleh Luke, misalnya harta suci, obat-obatan atau bahan khusus, dan lain sebagainya. Nah, sejak saat Luke pergi dari Milteu, Shin Maha akan lebih sedikit dibandingkan harem Luke yang lainnya, yaitu Dia dan Tarte. Mengapa bisa begitu? Ini dikarenakan cerita Ansatsu Kizoku ini lebih berfokus pada sudut pandang Luke, sehingga Dia dan Tarte yang akan terus ikut bersama Luke kemanapun Luke pergi akan terus disorot. Sementara Maha harus menetap di Milteu untuk mengurus Orna, dan Maha biasanya baru akan diperlihatkan lagi saat Luke berkunjung ke Milteu atau saat ia bertemu dengan Luke. Namun saat mereka bertemu, Luke dan Maha biasanya akan berkencan. Jadi dalam satu volume, Maha biasanya hanya akan muncul pada beberapa chapter saja. Oke, lanjut. Pertemuan Luke dan Maha hingga Luke yang meninggalkan Milteu itu semua berada pada volume pertama novelnya. Nah, pada volume 2 nanti, Maha akan muncul kembali dan bertemu dengan Luke, yaitu saat sebelum Luke masuk ke akademi. Saat itu, Maha telah menemukan harta suci yang telah dicari-cari oleh Luke, yaitu Leather Crane Bag, tas penyimpanan ruang dan waktu. Karena itulah, Luke menemui Maha untuk mengambil tas tersebut. Sebagai bentuk terima kasih, Luke biasanya akan memberikan ciuman kepada Maha, tapi ciuman yang dimaksud di sini adalah ciuman di pipi atau di dahi. Lanjut di volume 3, di sini Luke sempat mengunjungi Maha di Milteu untuk mengambil obat khusus yang telah ditemukan oleh Maha. Saat itu Beruit yang merupakan anak dari Balor juga ada di sana. Beruit diangkat sebagai wakil Orna oleh Luke untuk membantu meringankan pekerjaan Maha. Selain itu, Beruit juga mengatakan pada Luke bahwa ia jatuh cinta pada Maha dan melamar Maha saat itu juga. Saat mendengar itu, Luke pun merasa sangat cemburu. Ia berpikir akan seperti apa jadinya jika Maha, orang yang sangat berharga baginya, direbut oleh orang lain. Namun untungnya, Maha yang telah jatuh cinta pada Luke tentu saja menolak lamaran Beruit tersebut. Setelah Beruit pergi, Maha mengatakan bahwa ia senang karena Luke cemburu saat ia dilamar oleh orang lain. Maha mengatakan pada Luke bahwa jika ia tak ingin Maha direbut, maka ia harus menikahi Maha. Namun Luke meminta maaf dan mengatakan bahwa ia belum bisa untuk saat ini. Maha pun mengatakan bahwa ia akan bersabar menunggu. Lanjut, di volume 4 Luke dan Maha bertemu kembali dan berkencan di sebuah restoran. Di sini, Luke menawarkan untuk menjadikan Maha sebagai presiden Orna, karena segala sesuatu di Orna selama ini diurus oleh Maha yang merupakan wakilnya. Dan Luke sebagai presiden Orna bahkan jarang mengunjungi Orna. Namun Maha menolak tawaran Luke tersebut dengan alasan bahwa ia ingin terus terhubung dan berada di bawah Luke. Karena itulah Maha tetap ingin menjadi wakil Luke saja. Maha juga mengatakan bahwa ia mencintai Luke dan ingin menjadi kekasihnya juga. Luke mengatakan bahwa ia juga mencintai Maha dan mengatakan bahwa ia akan memikirkannya. Lanjut di volume 5, disinilah Luke akhirnya menerima sepenuhnya perasaan Maha. Luke telah menerima Maha sebagai kekasihnya. Dan saat Luke bersama Maha berkencan di volume 5 ini, mereka berdua akhirnya bercinta atau bercocok tanam untuk pertama kalinya. Maha mengatakan bahwa ia telah belajar dari buku. Karena itulah saat mereka melakukannya, awalnya Maha lah yang mendominasi Luke. Namun pada ronde berikutnya hingga akhir, Luke kembali mendominasi Maha. Lalu yang terakhir, di volume terbaru yaitu volume 6, Luke akhirnya secara resmi bertunangan dengan ketiga haremnya, yaitu Dia, Tarte, dan Maha. Luke memberikan sebuah cincin pada masing-masing haremnya tersebut dengan batu permata yang berbeda-beda. Untuk Maha sendiri, Luke memberikan cincin dengan batu permata safir. Safir merupakan permata biru yang indah, tenang, dan sepi. Cahaya birunya menciptakan pesona yang berkilauan dan misterius. Luke berpikir bahwa safir sangat cocok untuk Maha yang cantik, tenang, dan lebih pintar dari siapapun. Nah,
Jadi status hubungan Luke dan Maha saat ini adalah mereka telah resmi bertunangan. Nah, mungkin itulah semua pembahasan Ansatsuki Zoku pada video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan atau tambahan lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.